Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram wat tauli wal in'am. Ja'ala minal ashhuril fadilati wal ayyamil fadilati syahra dzil hijjatil haram. Wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala ayyuballighana hajja baitihil haram wa ayyahfadhana minal ma'asi wal atham. Wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam afdali man hajja wa zakka wa sham wa ala alihi wa ashabihil a'immatil a'lam. Setelah saya jelaskan tentang kemuliaan hari-hari pada bulan Dzulhijjah, terutama al-ashrul awal atau al-ashrul awail, 10 hari pertama, yang merupakan afdalu ayyamid dunia, yang disebut sebagai paling utamanya hari-hari di dunia. Kita, para ulama, menganjurkan berdasarkan anjuran dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan hari-hari ini dengan ibadah. Di sini setidaknya ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan untuk yang paling utama, seluruh bulan ini, sepanjang bulan ini kita hidupkan dengan ibadah. Apapun bentuk ibadahnya. Ya, ini untuk tingkatan yang paling pertama, paling super. Yang menengah, yang sedang, yang awsatuha, setidaknya lebih dari separuh. Lebih dari separuh hari-hari ini kita hidupkan dengan ibadah kepada Allah SWT. Kalau tidak mampu, paling sedikit. Ini untuk ukuran kita, paling aqal wa aqallu darajatiha, paling sedikit, laksanakan salat maghrib, isya dan subuh dengan berjamaah. Kemudian sebelum salat subuh kita diam sejenak, ya, setelah melakukan salat sunnah. Kemudian kita diam dalam masa waktu yang sekiranya cukup untuk dipergunakan bersuci, ya, dan salat 2 rakaat. Kemudian kita membaca ma tayassara minal Qur'anil azim, baca sedikit daripada Al-Quran semampu kita, ya, kita laksanakan. Itu paling sedikitnya tingkatan kita untuk menghidupkan hari-hari di bulan Dzulhijjah. Kemudian pada hari ke-10 kita disunnahkan melaksanakan salat Idul Adha. Terlepas bahwa pada saat ini karena pandemi, kita diminta atau dianjurkan atau diperintahkan untuk tidak salat di masjid. Kalaupun memang begitu, kita bisa melakukan salat di rumah berjamaah dengan keluarga. Tetapi paling tidak saya jelaskan dulu aturannya dalam agama, dalam kitab-kitab fikih, tentang yang berkaitan dengan salat Idul Adha. Setidaknya menambah pengetahuan kita. Jadi sebelum kita melakukan salat Idul Adha, tentunya disunnahkan untuk mandi dulu. Ya, mandi. Ada mandi yang untuk
salat Idul Adha. Nah, itu kita laksanakan mulai setelah subuh. Kita mau sebelum kita berangkat ya, subuh itu kita sudah bisa mandi untuk diniatkan mandi untuk niat sunnah melaksanakan sholat Idul Adha. Ada mandi yang lil yaum, mandi karena menghormati harinya, jadi sunnah. Mandi sunnah yang karena penghormatan terhadap hari Idul Adha. Ini disunnahkan untuk laki-laki, untuk wanita, anak kecil, orang besar. Walaupun perempuan yang haid, yang tidak sholat tetap juga sunnah. Karena ini sunnah yang untuk lil yaum. Mandi yang disunnahkan untuk menghormati harinya, la lis sholah. Bukan karena sholatnya. Kalau yang sholatnya itu hanya untuk orang yang mau melakukan sholat. Nah, mandi yang lil yaum ini disunnahkan waktunya mulai masuk itu dari tengah malam. Tengah malam, malam Idul Adha tentunya ya. Dan sampai sebelum terbenamnya matahari. Di hari Idul Adha kita masih sunnah mandi. Misalnya zuhurnya, asarnya mandi masih bisa dapat sunnah. Walaupun kurang afdol ya. Afdolnya pada setelah subuh misalnya bisa, atau pada pas orang-orang mau berangkat sholat itu. Tapi kalau masuknya sudah mulai bisa dilakukan itu di tengah malam. Tengah malam Idul Adha. Jadi ini mandi yang lil yaum la lis shalah, yang karena menghormati harinya, kemudian bukan yang untuk sholat. Lalu disunnahkan juga pada hari Idul Adha mengenakan pakaian yang baik, baju yang paling baik. Yang paling baik ukuran kita, ya, tidak harus memaksakan diri, itu kita pakai. Ya, tujuannya izharon li ni'matillah, untuk menunjukkan rasa syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan ittiba karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sallallahu itu kalau salat Id itu selalu yatajammalu fil a'yad. Beliau selalu menggunakan pakaian yang terbaik ketika melaksanakan salat Id. Disunahkan juga memakai wewangian, pakai minyak wangi. Nah, untuk laki-laki itu khairut thib lirijali ma dhahara rihuh wa khafiya launuh, wa khairut thibi lin nisa ma dhahara launuh wa khafiya rihuh. Jadi ringkasnya begini, kalau untuk laki-laki itu parfumnya atau minyak wanginya yang kira-kira semerbak baunya, harum, sehingga orang di sekitar kita itu merasa nyaman dengan aroma yang harum, ya. Dan warnanya tidak terlalu tampak. Nah, warnanya tidak terlalu tampak. Jadi yang penekanannya ada pada di aromanya. Berbeda dengan wanita, kalau dia keluar terpaksa harus keluar sholat Id, dianjurkan kalau dia mau pakai parfum, sekiranya parfumnya tidak semerbak, baunya samar-samar, lebih ke warnanya yang tampak, warna dari parfumnya itu. Kenapa? Karena kalau nanti tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya menimbulkan fitnah, menimbulkan syahwat. Itu justru malah tidak baik. Kita mau melakukan amalan yang sunnah, malah justru kemudian tercampur dengan yang haram.
Dan berbeda dengan Idul Fitri, kalau Idul Fitri sebelum sholat kita disunahkan untuk makan sedikit atau minum, ya makan minum sedikit, walaupun cuma roti satu potong atau kurma, kemudian minum sebelum sholat. Jadi setelah sholat subuh, mau sholat id kita iftar sedikit. Kalau itu Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha justru disunahkan imsak. Jadi setelah sholat subuh, sebelum sholat Idul Adha, kita tidak makan apa-apa dulu, imsak. Tidak makan, tidak minum, sampai nanti setelah sholat Idul Adha baru kita melakukan makan-makan. Ya, orang sekarang mayoran, daging biasanya gitu ya. Nah, disunahkan iftarnya pakai, kalau kita kurban itu pakai kabidnya, hati ya, dari bagian dari hati di daging kurban itu yang kita buat iftar. Sunnahnya begitu. Kemudian disunahkan juga ketika kita menjalankan sholat id itu berangkatnya sepagi mungkin, ya, mubakkiran. Kemudian disunahkan berangkatnya itu untuk berjalan, ya, dengan jalan kaki, kecuali kalau jauh masjidnya, ini ya, nah mungkin jalan kaki, misalnya begitu. Kalau masjidnya dekat, sunnah kita untuk berjalan, ya. Tapi kalau orang-orang dulu itu beda, para sahabat itu walaupun mereka itu justru rumahnya semakin jauh dari masjid, mereka makin senang. Kenapa? Karena dengan berjalan itu setiap langkah itu kan pahala. Jadi mereka itu malah lebih suka kalau jauh dari masjid. Nah, jadi itu ya para sahabat dulu seperti itu. Kemudian kalau baliknya setelah sholat Idul Adha, nah kita boleh milih jalan atau naik kendaraan. Nah, beda. Jadi ada beda antara berangkat dengan pulangnya. Dan ketika berangkat, minas sunnah, ya, termasuk sunnah, ketika berangkat sholat id, ambil jalan yang kira-kira lebih lama. Jadi yang lebih panjang jalannya, untuk bisa sampai ke masjid. Nah, ketika pulang, itu pilih jalan yang paling cepat untuk bisa nyampe ke rumah. Jadi sampai sedemikian rupa kesunatan Nabi SAW. Dan itu yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Baik, itu beberapa hal tentang salat id. Kemudian kita dianjurkan juga untuk berbuat baik, ihsan kepada para fuqara, masakin, bersedekah, ya, ibadah sosial, kemudian juga melaksanakan ziyaratul arham, mengunjungi kerabat kita, famili kita. Kalau terutama yang punya orang tua, utamakan untuk mengunjungi orang tuanya, kemudian kerabat-kerabatnya, kemudian idkhalus surur alaihi, menggembirakan mereka. Jadi ini tidak hanya di Idul Fitri, tapi juga di Idul Adha ini juga berlaku. Kemudian disunnahkan juga untuk tahniah. Ya, tahniah itu mengucapkan selamat. Misalnya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kalau ketemu umat Islam, ya, atau kulla amin wa antum bi khair, dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk ucapan selamat, itu sunnah. Nah, kalau sekarang misalnya karena jauh, penggantinya kita pakai tulisan WhatsApp misalnya sekarang, tidak apa-apa, itu terwakili, sudah dapat sunnahnya. Bisa kita, kalau memang nggak bisa dengan lisan, ya dengan tulisan.
karena tulisan itu al-qalam ahadul lisanain. Nah, khusus untuk orang yang berkurban. Nah, ini khusus untuk orang yang berkurban. Ini disunnahkan sayogianya untuk tidak memotong ya rambutnya, memotong kukunya sampai dia melaksanakan kurban udhiyah. Ini berlaku mulai kapan? Sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau dia mau kurban. Ya. Jadi kalau misalnya sebelum masuk Idul Adha, sebelum tanggal 1, katakanlah sebelum tanggal 1 Dzulhijjah, dia sudah ada tujuan mau kurban. Apakah itu kurban sunnah atau kurban nazar? Maka sayogianya dia sebelum kurban itu dilaksanakan tidak menghilangkan bagian anggota tubuhnya, yakni tidak memotong rambut, tidak potong kuku, ya, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah itu, jadi sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Karena kan kurbannya kan mulai tanggal 10. Kurbannya kan mulai tanggal 10. Jadi kalau itu dilakukan bagaimana hukumnya? Makruh. Sebelum kita kurban, makruh inda Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, makruh. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada masalah, ibahah. Tidak dimakruhkan, boleh-boleh saja memotong rambutnya atau memotong kukunya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal justru malah mengharamkan. Jadi di sini ada khilaf antar ulama. Tapi minal aula, karena ada khilaf, kita hindari khilaf. Karena keluar dari khilafnya ulama itu sunnah. Jadi adamu izalati syai'in minasy-sya'r wal-dhufur hatta yadhbahal insanu udhiyatah. Jadi yang utama hendaknya orang itu tidak memotong rambut, tidak potong kuku sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Nah, sekarang tentang masalah kurban, ini pahalanya luar biasa sekali. Sebelum kita masuk pada kajian fikihnya, perlu kita ketahui dulu pahala-pahalanya, keutamaan daripada kurban. Dalam kitab Al-Matjarur Rabih, karya Al-Khatib Syarafuddin Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati, tentang bab Thawabul Udhiyah. Di Quran itu di surat Al-Hajj ayat 32. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, lambang-lambang kebesaran agama Allah, maka itu termasuk bagian dari ketakwaan dalam hatinya. Mujahid berkata, tafsiran ayat ini yang dimaksud yu'azzim sya'airallah, ay qala yuridu isti'azamal budni wastismanaha. Yang dimaksud mengagungkan syiarnya Allah, lambang-lambang kebesaran agama Allah dalam ayat ini adalah yaitu mengagungkan atau membuat hewan kurbannya
yang akan disembelih, kalau di sini al-budun, budun itu jamak dari badanah, itu bisa bermakna onta, al-jamal, an-naqah, atau bermakna al-baqarah, sapi. Tapi sebenarnya ya intinya hewan yang mau dibuat kurban. Karena kan yang bisa dibuat kurban itu cuma 3. Onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Nah, itu sekiranya dibuat bagaimana hewan kurbannya itu gemuk, seger, gemuk, sehingga ketika dibuat kurban itu menjadi hewan kurban yang terbaik. Nah, itu yang dimaksud dengan yu'azzim sya'airallah, mengagungkan syiar-syiar Allah, lambang-lambang kebesaran agama Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataan Imam Mujahid seperti itu. Kalau hadis-hadisnya banyak sekali. Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada seorang hamba Bani Adam yang melakukan amal yang lebih dicintai Allah Ta'ala pada hari Idul Adha, Yaumun Nahar, melebihi senangnya Allah ketika dia melakukan kurban. Ihraqud dam itu meneteskan darah kurban. Wa innahu la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adhlafiha. Dan kelak di hari kiamat, hewan-hewan kurban itu akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, kemudian dengan jejak kakinya. Ya, kaki-kakinya ini juga ikut semua menghadap kepada Allah. Akan bersaksi kepada dia bahwa dia telah dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Fatibu biha nafsan. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan sesungguhnya darah kurban itu akan punya kedudukan tersendiri di sisi Allah SWT sebelum dia jatuh ke bumi, sebelum dia menetes di bumi, dia telah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Maka kata Nabi, ikhlaskan yang baik, yang ikhlas kalau berkurban. Ya, kurban ini luar biasa sekali. Sampai juga Nabi SAW bersabda, "Man dhahha thayyibatan biha nafsuh muhtasiban liudhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar." Barang siapa yang berkurban dengan keadaan ikhlas, jiwanya baik, dan berharap pahala Allah SWT, maka kurbannya akan menjadi penghalang bagi dia untuk masuk ke dalam neraka Allah SWT. Suatu saat Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha itu berkurban di hari Idul Adha. Kemudian Nabi SAW bersabda, berkata kepada Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimatu, qumi ila udhiyatiki fashhadiha." Wahai Fatimah, kesinilah kamu, saksikan hewan kurbanmu yang sedang disembelih. Makanya kalau orang kurban itu, kalau dia tidak nyembelih sendiri, sunnah dia menyaksikan ketika proses penyembelihan itu. Sambil dia bertakbir. Ya, di setiap tetesan darah itu dia bertakbir. Bahkan ketika dia melihat hewan ternak, dia melihat kambing, melihat sapi, itu sunnah takbir. Walaupun yang tidak berkurban, apalagi yang
kurban. Sunnah untuk takbir. Fashhadiha, kata Nabi, saksikan kurbanmu ini. Kenapa? Fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha ayyughfara laki ma salafa min dzambiki. Karena dengan satu tetesan yang keluar dari darahnya hewan kurban ini akan menjadi ampunan bagi dosa-dosamu yang telah lalu. Ketika didawuhi seperti ini oleh Nabi SAW, Sayyidah Fatimah bertanya, qalat, ya Rasulullah, lana khassah ahlal bait aw lana walil muslimin? Qala bal lana walil muslimin. Wahai Rasulullah, apakah ini hanya khusus untuk kami, keluarga Nabi, Ahlul Bait, atau ini berlaku umum untuk seluruh umat Islam? Maka Nabi menjawab alaihissalatu wassalam, ini berlaku untuk kita Ahlul Bait, keluarga Nabi, dan untuk seluruh umat Islam yang berkurban walaupun dia bukan Ahlul Bait. Jadi setiap satu tetesan darahnya menjadi ampunan dosa bagi orang yang melakukan kurban. Karena itu lakukan kurban kalau mau kurban sebaik mungkin. Terutama perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sahnya kurban kita. Jadi kurban sudah maklum ya, kurban itu hewan yang bisa dijadikan kurban atau udhiyah. Itu hanya 3, yaitu onta, ya, badanah atau naqah atau jamal, onta, kemudian sapi, kemudian kambing, kibas, ya, dha'nun atau kambing kacang, ma'zun. Bagaimana kemudian tentang fikih kurban ini? Nah, di sini perlu kami sampaikan beberapa hal yang mungkin selama ini banyak orang kurang perhatian. Pertama, kalau onta itu umurnya harus 5 tahun minimal. Jadi sahnya dibuat kurban kalau umurnya minimal sudah sampai 5 tahun. Kalau sapi minimal umurnya 2 tahun. Tidak ada pakai powel-powelan ya. Pokoknya sudah harus genap 2 tahun. Kalau kambing kibas itu minimal umurnya genap 1 tahun, atau kalau belum 1 tahun sudah powel 1 giginya. Asal kalau belum 1 tahun itu enggak sampai kurang dari 6 bulan. Ini yang perlu difahami. Kalau kurang dari 6 bulan walaupun sudah powel 1 enggak sah. Jadi minimal 6 bulan ke atas. Kalau belum genap 1 tahun. Atau ya, kalau memang belum sampai 1 tahun, jadi 6 bulan ke atas, ya 7 bulan, 8 bulan, dan 9 bulan, dan seterusnya, atau sudah powel 1 giginya. Nah, kalau tidak, umurnya sudah genap 1 tahun. Ini yang kibas. Kalau yang kambing kacang, ini yang perlu diperhatikan. Tidak sama dengan kibas. Kalau kambing kacang itu patokannya umur. Harus genap 2 tahun. Kalau misalnya belum sampai 2 tahun, tapi giginya sudah powel 2, belum sah. Jadi patokannya adalah umur. Harus genap 2 tahun. Ini pertama. Yang kadang orang kurang perhatian di situ. Berikutnya, kita sudah tahu ya kalau sapi itu bisa dibuat kurban untuk 7 orang.
Kalau kambing itu hanya bisa untuk 1 orang. Nah, sebagian ulama berkata, kalau misalnya di satu rumah ada 1 orang yang kurban, itu seluruh anggota keluarganya dapat pahalanya. Dapat pahalanya, walaupun tidak ikut kurban. Yang kurban cuma 1 orang. Misalnya hanya suaminya yang kurban. Itu nanti istrinya ikut dapat pahala, anaknya juga dapat pahala, walaupun dia kurban untuk dirinya sendiri. Ya, ingat ya, kambing itu hanya bisa untuk 1 orang, tidak bisa lebih. Nah, ini kadang-kadang ada muskilah, Masya Allah. Kadang kan di sekolahan itu ada urunan ya, beli kambing 1 kelas itu anak berapa itu 1 kelas, 20 anak atau lebih atau sekian anak. Dibelikan kambing sama gurunya lalu kurban. Ya itu tidak jadi kurban, namanya mayoran itu. Ya. Nah, jatuhnya nanti kalau tidak sah kurbannya malah jadi sedekah biasa. Jadi kurban ini sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Kemudian kadang-kadang begini, ada kasus orang ketika beli kambing atau sapi, biasanya kambing itu yang banyak kejadiannya di pasar kambing, itu ketika beli itu kupingnya, telinganya itu sudah sudah merotol ya sebagian, ada dipotong. Tahu tujuannya apa itu, untuk supaya cepat besar atau apa itu ya. Itu ingat loh, kalau sudah begitu itu cacat, tidak sah itu dibuat kurban. La yujzi, tidak bisa dibuat kurban kalau cacat. Pincang, itu tidak bisa dibuat kurban. Ya. Jadi jangan sampai hewan kurbannya cacat. Ya. Kemudian apalagi kalau misalnya picek, itu bahasa Jawanya, apa itu bahasa Indonesianya. Nah, 1 matanya yang buta ya, itu termasuk cacat. Jadi kalau cacat secara fisik sah itu untuk dibuat kurban. Nah, kemudian umumnya sudah menjadi tradisi di negara kita. Di sini nih, orang kurban itu biasanya itu dititipkan ke kiai, ke ustadz ya. Afdolnya kan, mestinya kan orang ibadah itu termasuk kurban, itu kan melakukan sendiri sebenarnya. Bahkan menyembelih sendiri kalau bisa. Nabi SAW itu pernah kurban, tapi ini hadiyu ya. Hadiyu itu istilah untuk kurban ketika haji. Ya, jadi kalau kurban yang di waktu haji itu disebut hadiyu. Itu Nabi pernah 100 onta. Yang 63 ekor itu disembelih sendiri oleh Nabi. Sisanya itu diwakilkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih karramallahu wajhah. Jadi yang 63 ekor itu disembelih sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa kuatnya fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bahkan bisa menyembelih sendiri. Luar biasa itu, ya. Jadi kalau misalnya Anda tidak bisa menyembelih sendiri, biasanya kan ada masjid-masjid itu membentuk panitia kurban. Tidak apa-apa, boleh, silahkan Anda kurban, diserahkan ke kiai, ke ustadz, ke panitia yang ada di masjid, boleh. Tapi ingat, harus taukil. Taukil, ya. Taukil itu berarti kita mewakilkan. Jadi kalau panjenengan mau kurban, terus panjenengan nitip ke saya, itu panjenengan harus taukil. Dan taukil itu ngomong, ya ucapkan, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Habib,
ini kurban saya wakil ke jenengan. Nah ini yang kalau orangnya tidak ngerti ya kiainya yang ngerti harus ngajari itu, nuntun. Nah, kemudian wakil ini ditanya, wakil apakah nyembelihnya saja atau wakil keseluruhan total dengan niatnya sekaligus nyembelihnya dan sekaligus tauziknya, pembagian dagingnya. Nah itu harus jelas. Nah ini kan kadang-kadang banyak kasus. Satu, yang diwakili ini tidak ngerti. Dia posisinya wakil. Kalau wakil itu dia tidak boleh makan dari daging yang dikurbankan itu kecuali mendapat izin dari si mudhahi, dari orang yang berkurban. Nah, jadi yang kurban, kalau dia kurban sendiri, dia sunnah makan sebagian. Kalau kurbannya sunnah, bukan nazar ya. Kalau kurban nazar, dia tidak boleh makan. Dia dan orang yang wajib dia nafkahi, istrinya, anaknya, tidak boleh makan, walaupun sedikit. Itu kalau nazar. Kalau bukan kurban nazar, malah dia sunnah makan sedikit. Kalau Nabi itu ditaslis, dibagi sepertiga. Yang sepertiga dimakan sendiri bersama keluarga, yang sepertiga disedekahkan, yang sepertiga dihadiahkan. Nah, itu kalau Nabi ditaslis. Nah, kita ya walaupun tidak begitu, tapi sebagian kita makan, sunnah, tabarrukan, supaya dapat berkahnya kurban kita. Kalau asal dengan catatan, ingat, ini kurban sunnah, bukan kurban nazar. Kemudian sebagian kita sedekahkan, sebagian lagi dihadiahkan. Nah, kalau posisi kita sebagai orang yang diwakili, ini kadang-kadang panitia di masjid sembrono. Yang kurban malam datang naruh kurbannya, dikasih kalung ada namanya, tanpa taukil. Tidak boleh itu begitu. Harusnya di masjid-masjid itu kami anjurkan, kalau ada panitia, mbok ya ada yang standby bagian nuntun. Jadi ketika ada orang datang mau kurban, diajari, Pak, monggo panjenengan taukil, panjenengan mewakilkan. Nah, nanti dia ngomong, saya wakil ke panjenengan, ini kurban saya. Misalnya dia mau niat sendiri, boleh dia niat sendiri. Saya wakil nyembelihnya dan pembagian dagingnya, boleh. Atau kalau misalnya taukil keseluruhan, boleh. Saya wakilkan ini kurban saya wakil kepada panjenengan niatnya, nyembelihnya, dan sekaligus juga pembagian dagingnya, tauziknya. Jadi sudah niat, wis pasrah bongkoan gitu ya. Jadi kalau begitu, maka sudah clear. Gitu ya. Nah, ingat panitia yang ada di masjid ketika dia mengumpulkan daging kurban, kan biasanya ditaruh di kresek gitu ya, kantong plastik. Itu tidak boleh beli dari uang masjid. Ya, jangan diambilkan dari kas masjid. Tidak boleh itu. Karena ini urusan ibadah pribadi, tidak ada kaitannya dengan masjid. Nah, maka sebaiknya panitia menganjurkan yang mau kurban, mau nitip ke panitia misalnya, silakan sambil menyiapkan kantong plastiknya. Jadi begitu kan lebih enak. Nah, ini yang perlu diperhatikan itu. Taukil itu harus penting diperhatikan. Kemudian ketika orang itu mewakilkan, kepada saya misalnya datang orang wakil. Saya ini posisinya ketika menjadi wakil, wakil itu kan tidak boleh mewakilkan. Sementara saya tidak bisa nyembelih.
Saya panggil tukang jagal, tukang sembelih. Nah, kalau yang mewakilkan si mudhahi ini tahu bahwa yang saya jadikan wakil ini orangnya tidak bisa nyembelih. Dia sudah tahu kalau saya tidak bisa menyembelih. Maka sudah maklum, ini sudah berarti termasuk sudah ma'al idzin berarti. Sudah masuk di situ, dia sudah mengizinkan berarti dia kepada wakilnya untuk disembelihkan ke orang lain. Nah, atau kalau enggak ya supaya lebih clear, dia diajari, Pak, jenengan wakil ya, jenengan saya tuntun, jenengan ngomong kalau dia enggak bisa. Kan enggak harus bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Saya wakil Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Habib, kepada jenengan, ini kurban saya wakilkan ke jenengan niatnya, nyembelihnya, jenengan boleh manggil orang, kemudian pembagiannya juga saya wakilkan ke jenengan. Nah, di sini sehingga saya enak sebagai wakil, saya bisa bebas gitu kan. Nah, niatnya kan tidak harus bareng dengan saat nyembelih kan. Saya niati ketika mau kurban, saya niatkan ini kurbannya fulan, ya, yang telah mewakilkan kepada saya. Terus saya tinggal manggil tukang nyembelih. Dia tinggal nyembelih aja, tidak perlu niat lagi. Cukup saya wakilnya yang niat. Ini yang perlu difahami ya. Kemudian harus ada izin yang jelas. Saya diizinin tidak makan dagingnya ini ya. Itu harus ngomong yang mudhahinya. Mudhahinya ini ngomong, kalau dia bilang, iya, pokoknya panjenengan ini sudah saya izini untuk memakan daging kurban saya ini. Nah, kalau dia misalnya menentukan hanya sekian kadarnya yang boleh jenengan makan, berarti tidak boleh saya makan lebih dari kadar yang ditentukan oleh orang yang kurban. Kalau dia mutlak, pokoknya saya mutlak sudah. Mau jenengan makan semua, satu kambing ini dagingnya jenengan makan semua, saya izinkan. Harus saya boleh. Kalau enggak ya harus sesuai kadar. Kalau tidak diizini, tidak boleh makan. Tapi umumnya kan pasti dia mengizinkan. Tapi tetap harus ngomong, biar lebih jelas gitu ya. Bukan mempersulit ini, tapi memang ini banyak orang sembrono gitu. Makanya di sini saya perlu menyampaikan. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, ketika pembagian kurban, kalau punya tetangga yang kafir, bagaimana hukumnya? Menurut mazhab kita Imam Syafi'i, ya mazhabnya Syafi'iyah, tidak boleh memberikan daging kurban kepada orang kafir. Nah, kalau misalnya untuk menjaga perasaannya, gimana caranya? Ya diakali gini aja. Orang yang dapat kurban, misalnya kan ada yang dapat sedekah ya, kemudian hadiah. Kalau hadiah ini kan tidak harus kepada orang fakir atau orang miskin. Bisa saja orang kaya kan, boleh, tidak apa-apa dikasih hadiah kan dari kurban kita. Nah yang kaya ini, kalau orang miskin, itu kita kasih kurban, dia boleh menjual dagingnya. Tapi kalau orang kaya, yang kita kasih hadiah, kita kasih kurban, dia tidak boleh menjual daging kurbannya. Tapi kalau dikasihkan boleh. Jadi kalau dia posisinya dapat hadiah, nah saya kaya, saya sudah cukup. Ini ada orang kafir, saya jaga perasaannya dia. Saya kasihkan ke dia. Nah itu boleh. Karena kan sudah miliknya dia. Bukan miliknya orang yang kurban. Nah kalau kurban disengaja dagingnya langsung diberikan termasuk diratakan misalnya tetangganya, terus yang kafir juga dikasih, nah boleh. Tidak sah. Tidak boleh. Ya. Jadi cara ngakalinya gitu. Yang dapat kurban kalau dia kaya, itu ya sudah dia aja yang ngasih. Ya,
ketika itu sudah jadi miliknya dia kasih. Yang penting kalau dia kaya tidak boleh dia menjual. Ya. Kalau miskin boleh menjual, boleh. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan. Kemudian ingat, orang kurban tidak boleh menjual walaupun cuma 1 bulu dari hewan kurbannya. Banyak kan kadang-kadang orang itu kulitnya dijual. Tidak boleh, itu haram. Haram menjual. Nah, terus kalau misalnya dijadikan ongkos untuk orang yang nyembelih gimana? Tidak boleh dijadikan ujrah. Nah, caranya gimana? Ya harus disedekahkan. Kulitnya, Pak, ini kulitnya saya sodakohkan ya ke jenengan. Sodakoh. Ongkosnya lain. Kasih ongkos sendiri. Perkara mau ongkosnya dikurangi tidak masalah. Karena sudah disodakoi kulit. Nah, yang penting kulitnya ini tidak boleh dijadikan ujroh. Tapi kalau disodakohkan boleh. Paham ya? Clear. Jadi ingat, tidak boleh menjual. Walaupun hanya 1 bulu dari hewan kurbannya. Kemudian berikutnya ada masalah itu naklul udhiyah. Ini mirip-mirip dengan masalah zakat. Naklul zakah, memindah zakat. Ini di kurban ada istilah memindah kurban. Saya kurbannya di sini, di kota saya, Pasuruan. Apakah boleh saya bagikan dagingnya di Surabaya atau di Malang misalnya? Saya bagikan untuk orang-orang miskin di sana. Ini ada ulama mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi mayoritas mengatakan boleh. Boleh, tidak masalah. Nah, ada juga kasus orang tua ngurbani anak yang sudah balik. Ingat ya, anak yang sudah balik. Kalau anak belum balik, saya kurbani, itu kan saya walinya. Dia kan belum balik. Nah, saya bisa mewakili kan niatnya dan lain sebagainya, dan saya tidak perlu izin. Tapi kalau anak sudah balik, orang tua mau ngurbani, itu harus izin. Misalnya anaknya di pondok, anaknya lagi kuliah di tempat kos, bapaknya mau ngurbani, nah, anaknya harus dimintai izin dulu. Ditelepon, nak, izin ya bapak mau ngurbani kamu. Nah, nanti setelah itu anaknya memberikan izin, baru bapaknya kurban, niat. Jadi saya niatkan kurban untuk anak saya yang bernama ini. Gitu. Jadi harus izin ketika anak itu sudah balik. Sama ketika saya ngurbani istri saya. Memang istri saya wajib nafkahnya wajib saya nafkahi. Tapi untuk kurban kan tidak wajib kan. Nah kalau saya mau ngurbani dia, saya harus izin. Saya izin ya, saya mau ngurbani kamu. Itu. Sebaliknya juga begitu. Istrinya mau ngurbani untuk suaminya. Harus izin dulu. Harus izin. Nah, jadi ini mirip-mirip dengan zakat fitrah itu. Ini kasus-kasus yang mungkin perlu diperhatikan, yang orang kadang kurang perhatian dalam masalah ini. Nah, kemudian ada juga orang kurban yang sering jadi pertanyaan. Kurban sekaligus akikoh ini bagaimana? Kurban sama akikah. Nah, ini ada pendapat kalau di kalangan mazhab Syafi'i, menurut Imam Romli, kalau ada orang niat kurban sekaligus akikoh itu sah dua-duanya. Tapi dibantah oleh Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar, dua-duanya tidak sah. Kurbannya tidak sah, akikohnya tidak sah. Dan ini banyak khilaf ulama. Tapi kebanyakan mengatakan memang tidak sah. Nah, jadi bagaimana? Ya harus milih salah satu. Antara kurban atau
akikah. Nah, terus saya harus mendahulukan yang mana, Bib? Akikahnya atau kurbannya? Kalau misalnya dia sudah pernah kurban. Misalnya ini. Jadi ini saya kasih solusi. Dia sudah pernah kurban. Lalu dia punya anak. Anaknya belum diakikoi. Nah, dia pas punya rezeki, dia beli kambing. Mendahulukan mana? Akikoi anaknya dulu. Karena gini, ada hadis. Al-ghulamu murtahanun bi'akikoti. Anak itu ketika lahir, dia tergadaikan dengan akikahnya. Ibarat barang yang sedang kita gadaikan. Yang dimaksud apa? Fassarul ulama hadzal hadis. Ulama menafsiri hadis ini yang dimaksud anak itu tergadaikan ay la yazalu syaitanu bihi. Setan itu terus mendampingi anak ini. Terus bersama anak ini untuk bermaksud menjerumuskan dia. Nah, cara kita membebaskan dia dari setan, ibaratnya kita menebus barang yang kita gadaikan itu dengan akikah. Nah, berarti ini juga menjelaskan pentingnya akikah kalau kita punya rezeki, ya. Kecuali kalau misalnya begini, saya belum pernah kurban. Saya punya anak. Ingat ya, sunnahnya akikah itu sepanjang anak belum balik. Kalau anak sudah balik, itu sudah hilang kesunatan akikah dari orang tua. Orang tua sudah tidak lagi sunnah mengakikoi. Tetapi anak yang tidak diakikoi, ketika dia sudah balik, sudah dewasa. Misalnya saya, sudah usia 30 sekian, atau 40 sekian. Saya dulu tidak diakikoi oleh orang tua saya. Saya bisa mengakikoi diri saya sendiri. Saya bisa mengekai diri saya sendiri, saya bisa. Nah, jadi kalau misalnya kita belum kurban, ya kita akikoi dulu diri kita. Kalau kita belum pernah kurban, ya kita sudah diakikoi. Kita harus memilih, saya punya anak, belum saya akikoi. Di satu sisi, saya belum pernah kurban. Mana ini? Kaidahnya itu fabda binafsika. Summa biman ta'ul. Jadi orang itu mendahulukan kepentingan dirinya dulu kalau untuk ibadah. Jadi karena saya belum pernah kurban, saya kurban aja dulu. Nanti saya kalau dapat rezeki lagi, nanti saya akan akikoi anak saya. Itu ya. Jadi paham ya, kaidahnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, sering orang itu bertanya, bisakah mengurbani orang yang sudah mati? Mayit. Orang tuanya sudah meninggal, saya ngurbani orang tua. Saya yang sudah meninggal. Menurut mazhab Syafi'i, jelas tidak sah mengurbani orang yang mati, kecuali dia wasiat. Kalau dia wasiat sebelum mati, tolong saya kurbani ya, saya wasiat kurbani saya nanti. Kalau saya misalnya meninggal dunia, baru itu sah. Kalau tidak wasiat, tidak sah. Tetapi ada ulama yang mengatakan sah ada, tetapi qaulnya dhaif. Qaulnya lemah sekali ya. Nah, caranya gimana? Saya kan kepingin, Beb, orang tua saya dapat pahala. Gampang. Tinggal jenengan kurban, kemudian ihda'us thawab. Menghadiahkan pahalanya. Menghadiahkan pahalanya. Jadi pahalanya itu saya kurban ini saya hadiahkan pahalanya untuk orang tua saya, mbah saya, bapak saya, ibu saya yang di kuburan. Mau berapa ratus orang bisa kita kasih hadiah pahalanya kurban itu.
Yang kurban dapat pahala, yang dikirimi juga dapat pahalanya. Jadi ihda'us sawab. Bukan terus kita ngurbani orang meninggal itu ya. Jadi ini mungkin beberapa hal yang sering menjadi pertanyaan dari beberapa orang dan beberapa problematika tentang kurban yang penting untuk diketahui supaya kurban kita sah, kurban kita baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah taala memberikan kemampuan kita untuk berkurban. Terakhir, sebagian ulama itu saking pentingnya kurban. Saking pentingnya kurban, ada yang bertaklid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Orang mau kurban, nggak mau beli kambing, nggak mampu, apalagi sapi, apalagi unta. Itu kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma boleh kurban pakai ayam. Tapi sebenarnya ini kan tidak boleh difatwakan sebenarnya. Tidak boleh ifta, cuman saya bukan ifta ya. Saya bukan fatwa. Tapi ini sekedar, maksud saya gini loh. Saking pentingnya kurban daripada ora kurban belas. Ya, sampai dalam mazhab Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu membolehkan kurban dengan ayam. Dan ini pendapat ini oleh Imam Al-Bajuri itu dianggap pendapat yang baik daripada orang itu tidak kurban. Tapi saya tidak berfatwa dan saya tidak menganjurkan. Ya solusinya kalau memang tidak bisa ya sedekahlah. Sedekah semampu kita. Kemudian juga yang perlu diperhatikan bahwa daging kurban itu harus dibagikan dalam keadaan mentah. Berbeda dengan akikah. Kalau akikah itu afdolnya adalah dibagikan dalam keadaan sudah masak dan sudah diberi kuah, kemudian diantar ke tetangga sekitar. Itu afdolnya kalau akikah. Tapi kalau kurban, udhiyah, itu wajib dibagikan dagingnya dalam keadaan masih mentah. Nah, itu beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan bagi orang yang mau melaksanakan kurban. Semoga ini bisa difahami dengan baik dan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Saya kira itu ya. Jadi perlu difahami kurban itu ada yang nazar, ada yang sunnah. Jadi kalau yang nazar, bahkan misalnya, panjenengan sudah punya kambing, lalu panjenengan sudah mentakyin, kambing ini saya buat kurban nanti Idul Adha. Begitu panjenengan ngomong gitu, detik itu juga sudah menjadi kurban nazar. Kalau kurban nazar, maka yang kurban tidak boleh makan sama sekali. Semuanya harus disedekahkan mutlak. Sampai-sampai Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis marfu' bahwa Nabi SAW bersabda, "Man wajada sa'atan li an yudhhiya falam yudhhi fala yahdur musallana." Makna hadis, barang siapa yang memiliki kelebihan rizki tetapi dia tidak mau berkurban, dia mampu untuk berkurban tetapi tidak mau berkurban,
maka kata Nabi, jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Tidak perlu lagi datang ke masjid kami. Tidak perlu kumpul dengan kami di masjid kami. Artinya apa ini? Ai li'annahu bakhilun syahihun li ziyadatil ajri wath thawab. Karena dianggap orang itu orang yang bakhil, orang yang kikir untuk menambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan kurban tersebut. Jadi ini menandakan betapa pentingnya kurban, dan tentunya kurban ini juga merupakan salah satu dari bentuk ibadah sosial yang mendapat perhatian yang sangat besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam wa ahkam.